Zaitun begitu. Saya ingin tahu, apakah betul semua orang yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren Al Zaitun kecuali santri ya? Ini apakah semuanya orang-orang NII, setahu Anda? Menurut yang saya tahu, selama kurang lebih 7 tahun saya di sana mengenal Al Zaitun, hanya santri yang bukan NII, hanya santri ya. Walaupun sebagian besar orang tua itu adalah anggota, sebab saya pun contoh karyawan, apalagi eksponen ya, tentunya itu semua ya termasuk anggota orang dalam gitu. Sebab begini, saya tidak akan pernah ke Al Zaitun ya, sebagai muadhof, lantas saya ke Al Islah kalau tanpa melalui pintu teritorial, kurang lebih begitu. Oke, dari mana Anda bisa mengetahui bahwa semua yang di sana kecuali santri seperti yang tadi Anda sebutkan itu adalah orang-orang NII, orang dalam NII? Anda kok bisa memprediksi hal itu? Gimana ceritanya? Ada bukti apa? Begini, bukan memprediksi. Nah, kalau karyawan, ya, jadi kalau saya runut, saya tahu tentang NII, saya tahu tentang Al Zaitun itu ya awal mulanya dari teritorial, yaitu saya di Jakarta. Tahun 1997 akhir saya masuk NII, ya kurang lebih singkat cerita 1 tahun kemudian saya dibawa ke Mahat Al Zaitun sebagai muadhof. Nah, jadi ada sebab musabab kenapa saya harus di Al Zaitun, karena ada pintunya muadhof. Ketika saya di sana, saya baru mengetahui bahwa ada ribuan muadhof yang tentunya pintunya sama. Oke, alurnya sama seperti Anda ya, masuk ke sananya ya? Iya, betul. Jadi satu pintu, muadhof itu berasal dari teritorial. Tapi selama di Al Zaitun, kami sudah didoktrin tidak boleh berbicara tentang program apapun tentang teritorial, khususnya untuk santri. Tidak boleh, karena santri harus clean, harus bersih, ya. Walaupun ya mungkin ada beberapa santri tidak boleh menyampaikan hal tersebut ke santri atau bagaimana, Pak Firman? Maksud Anda? Iya, tidak boleh berbicara tentang. Siapa yang menyuruh hal itu? Pimpinan dari teritorial. Jadi bagi kami yang orang-orang teritorial, kalau ke Mahat Al Zaitun adalah ke pusat negara Islam itu ya Al Zaitun. Itu yang saya tahu, yang kami tahu tentunya. Oke, baik. Saya mencoba dalami ke Mas Ihsan. Kalau tadi Pak Firman ini adalah mantan karyawan, Mas Ihsan ini adalah mantan santri dari tahun 2000 sampai 2006 ya? Betul. Oke. Mas Ihsan, selama 6 tahun Anda berada di lingkungan pondok pesantren Al Zaitun, Anda melihat tidak ada suatu hal yang aneh, janggal menurut Anda tidak pernah Anda temui di luar sebelum Anda masuk ke ponpes? Kalau di kalangan santri itu kita tuh belajar formal, kurikulumnya sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Kemenang. Jadi apapun yang ada di dalam lingkungan santri itu tidak terkait dengan apa yang dikatakan NII. Jadi tidak aneh, tidak ada yang aneh kayak gitu. Kita dalam menjalankan ibadah sehari-hari semuanya itu sesuai dengan syariat Islam. Begitu. Oke, kalau yang kita lihat video yang viral ini, Mas Ihsan, ada safnya bercampur, kemudian khotib sholat Jumat ini adalah perempuan. Ini sempat Anda lihat, sempat Anda alami selama Anda menjadi santri di sana? Belum pernah, karena soft jarang-jarang ini pertama kali karena COVID katanya. Tapi ini COVID-nya sudah selesai, mereka masih mempraktekkan itu. Dan perlu diketahui bahwa waktu soft jarang-jarang itu, waktu sholat Idul Fitri itu nggak ada santri itu, seorang pun nggak ada santri di situ. Karena santrinya itu sudah pulang berlibur di masyarakat, pulang ke rumah masing-masing libur. Itu yaitu orang-orang yang pengikutnya itu yang datang ke sana, itu dalam dalam rangka ada momentum Idul Fitri. Jadi hal-hal kayak gini sebenarnya itu nggak pernah berkaitan atau bersentuhan dengan santri atau dengan santri itu nggak pernah. Dengan kata begini, saya mencoba memaknai kalimat Anda dengan diksi begini, dengan pemahaman begini. Al Zaitun kalau melakukan kegiatan dengan konteks yang diduga terkait atau terafiliasi dengan NII, ini tidak melibatkan santri. Betul, itu pada masa saya. Tetapi hari ini udah
terlibat santri. Karena apa? Ini datanya Anda dapat dari mana? Karena ada di YouTube-nya, official YouTube dari Al Zaitun sendiri langsung ya? Yaitu adalah santri disuruh jadi khotib, khutbahnya itu membaca qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, kayak gitu, mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasul, gitu. Itu keliru gitu. Kalau menurut pendapat beberapa ulama kayak gitu. Jadi hari ini ternyata udah diaplikasikan ke santri gitu. Tapi kalau kita mau saya tahu lah, ibaratnya di Al Zaitun itu dulu waktu masa saya itu ada istilah santri dalam, santri luar. Maksudnya itu santri dalam itu adalah yang orang tuanya tuh terafiliasi. Itu santri dalam? Iya, kita afiliasi dengan NII? Orang tuanya. Oh, orang tuanya? Ya, gitu. Jadi kalau yang luar itu ya datang ke situ nggak tahu apa-apa, orang tuanya tuh nggak ngerti apa-apa. Cuma masukin anaknya sekolah di situ sebagai pesantren, udah itu aja. Gitu. Nah, waktu masa saya itu 50%, makanya mungkin nggak ada diajarkan yang begini, mungkin bahaya untuk santri yang nggak ngerti apa-apa ini loh. Nah, kalau hari ini tuh jumlah santri dibandingkan jumlah angkatan Anda saya, masuk kategori yang mana pada saat itu? saya luar. Luar ya? Tapi ngerti dalam. Oh iya, spesifikasi baru ternyata. Gitu ya Pak, maksud Pak, karena saya dari teman kakak ipar saya gitu, jadi ngerti betul kayak gitu. Oke. Selama 6 tahun Anda di sana, pernahkah Anda melihat ada suatu acara atau hajatan begitu, meskipun tidak melibatkan santri ya, tetapi Anda mengetahui ini ada acara yang mungkin dengan mengumpulkan massa yang cukup banyak, atau dengan hal-hal pemberitaan tertentu atau suasana yang berbeda, sempat Anda alami tidak? Ya tentu, karena pas masa saya itu tamunya tuh banyak banget, Mas, 100.000 orang, sampai 200.000 orang, waktu puncaknya itu tahun 2002, 2003 itu, sampai 200.000 orang. Yang mungkin pesantren lain yang belum punya alumni banyak ya, waktu masa saya itu belum ada alumni, belum ada ikatan apapun, tapi bisa ngumpulin orang sebanyak itu, artinya itu jadi tanda tanya. Mungkin kalau pesantren Gontor hari ini membuat acara terus yang datang sekian ratus ribu orang itu normal, karena memang perjalanan mereka udah cukup lama, mungkin alumninya juga berkumpul. Kalau ini siapa mereka? Baru 2 angkatan atau baru 3 angkatan yang jumlah santrinya waktu itu mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 orang. Kalau kita kali pun berapa satu keluarga alumni yang datang pun nggak akan nyampe jumlah itu gitu. Oke. Nah, tapi begini, Mas Ihsan, saya tertarik ketika tadi Anda mengatakan ada santri dalam, ada santri luar, gitu ya. Kemudian Anda juga semakin kuat dugaan terafiliasi yang sekarang semakin banyak terafiliasi dengan NII. Kalau Anda mengambil kesimpulan sebagai seorang alumni Pondok Pesantren Al Zaitun, apakah betul kemudian bisa dimaknai Pondok Pesantren Al Zaitun ini adalah pusat dalam tanda kutip ya kaderisasi NII? Nah, jauh, bukan. Justru bukan tentang pesantren Al Zaitun itu, murid-muridnya itu bukan dikaderisasi untuk jadi NII. Karena angkatan saya 1.200 orang yang tamat, yang tinggal di Mahat Al Zaitun itu cuma 10 orang. Artinya itu nggak nyampe 1% yang mau tinggal di situ. Habis itu santri ini memang bukan dikader untuk jadi NII. Lebih tepatnya, Mas, mungkin ya, santri atau pesantren Al Zaitun sebagai pendidikan formal itu adalah tameng, Mas. Tameng untuk menyembunyikan sesuatu yang tadi itu. Karena mereka itu tidak ada di dalam komplek Mahat Al Zaitun. Mereka itu siapa? Mereka yang disebut NII, mereka yang disebut MIM, mereka yang disebut Jamaah, ya kan, mereka bajunya ganti-ganti terus namanya. Mereka tidak ada di dalam ponpes itu? Atau ada tapi ya itu tadi kalau yang mereka kayak sebut ini kayak muadhof gitu tadi muadhof itu adalah karyawan, tugas karyawan. Nah, mungkin seperti itu gitu. Sebagian guru mungkin kayak gitu. Kalau santri clear nggak ada gitu. Santri clear ya. Dan dalam pendidikan formal juga nggak ada doktrin apapun, ada kajian khusus apapun yang berkaitan dengan ini, nggak ada. Baik, saya coba tanya pendapat ke Pak Firman.